Puji Tuhan. Shalom. Wah, saya melihat ada wajah-wajah lama yang kembali. Selamat datang, Pak Berton. Iya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah kita pada hari Minggu pagi hari ini. Kita berkumpul, kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya kalau misalnya ikut ibadah onsite, saya selalu ingat masa-masa di mana mungkin sekitar berapa ya, 2 tahun yang lalu ya kayaknya ya, waktu sebelum masa pandemi gitu ya. Ketika kita beribadah semua di tempat ini. Kemudian momen yang paling berharga tuh bukan cuma pas ibadah gitu. Tentu kita pasti diberkati gitu ya, dari pujian, penyembahan, firman Tuhan, ibadah kita. Tetapi yang paling berharga juga waktu setelah ibadah. Betul ya? Biasanya tuh kalau setelah ibadah kita punya kegiatan. Gitu ya, ada yang ngobrol-ngobrol, fellowship, kemudian ada yang ke sebelah. Dan ada yang masih ingat dengan ayam Sindorim? Gitu ya. Itu ayam yang sangat legendaris gitu ya. Ayam Sindorim gitu ya. Kemudian juga ada yang main pingpong setelah ibadah gitu ya. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun juga bilang gak mau pulang sampai nangis-nangis gitu, ditarik mamanya karena harus pulang gitu ya. Ada fellowship yang luar biasa yang membuat kita semua kangen. Betul ya? Sekarang lihat kiri kanannya bilang kangen gak? Gitu. Iya, kalau kita punya kesempatan untuk beribadah gitu, ayo kita pakai. Hari-hari ini kita tantangannya lebih sulit gitu ya. Mau datang ibadah, ada banyak protokol, panjang tadi Selo udah sampaikan gitu ya. Mau ibadah ada protokolnya, tapi kalau kita punya kesempatan buat datang beribadah kepada Tuhan, ayo kita manfaatkan. Buat yang online juga, kalau ada kesempatan buat datang beribadah ke tempat ini, ayo datang. Ayo beribadah sama-sama, ayo melangkahkan kaki kita ke gereja. Amin, amin. Yang online bilang amin gitu ya. Iya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih dalam sermon series yang sama, yaitu berjalan dengan iman. Minggu lalu Pastor Jason menyampaikan firman Tuhan dengan subtema berjalan dengan iman menghadapi perubahan hidup. Gitu ya. Kita nggak bisa menghindari perubahan hidup. Pasti harus ada perubahan hidup di setiap kita. Gitu ya. Selama kita masih hidup pasti ada. Tapi perubahan tersebut akan menolong kita untuk bertumbuh, termasuk pertumbuhan iman kita. Amin. Dan hari ini kita akan sambung firman Tuhan ini, yaitu berjalan dengan iman di tengah masalah hidup. Katakan sama-sama, berjalan dengan iman di tengah masalah hidup. Amin. Ya, bagaimana kita bisa percaya Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Selalu saya mention dalam firman Tuhan bahwa hidup kita ini selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, pasti akan ada masalah. Satu selesai, kemudian datang yang berikutnya. Satu lagi selesai, datang lagi berikutnya. Pada intinya ketika kita masih hidup, ketika kita masih bernafas dan ada di dunia ini, masalah gak akan pernah sirna dari hidup kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita berjalan dengan iman ketika menghadapi masalah tersebut. Ada beberapa definisi kata percaya yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Kita akan memahami bagaimana seharusnya mempercayai Tuhan dan kita bisa bilang dengan sungguh bahwa kita mau berjalan dengan iman. Nah, yang pertama kita akan lihat percaya artinya membuat seseorang berani melakukan sesuatu tanpa takut gagal. Percaya artinya membuat seseorang berani melakukan sesuatu tanpa takut gagal. Ada satu hal yang harus saya akui, gitu ya, berbicara sehubungan dengan ini. Saya punya kesulitan untuk mendelegasikan sesuatu ke seseorang. Kalau misalnya ada hal yang bisa saya lakukan sendiri, akan saya kerjakan sendiri. Gitu ya. Saya jarang banget gitu ya, kayak tolong dong apa gitu misalnya, tolong dong gitu. Karena masalahnya bukan di orangnya gitu ya, yang tidak mau bantu saya, tapi masalahnya di saya. Agak sulit memberikan delegasi, agak sulit untuk mempercayai bahwa orang tersebut akan mampu memenuhi ekspektasi kita, permintaan kita. Gitu. Ada yang sama dengan saya? Sulit mendelegasikan sesuatu ke orang? Kita akan belajar sama-sama gitu ya. Ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan, artinya kita harus berani mendelegasikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan, artinya kita berani delegasikan, kita berani serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kalau mungkin kehendaknya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Atau yang kita pikirkan, oh ini kayaknya ini yang terbaik buat saya.
Tapi kalau Tuhan bilang tidak, kita harus ikut. Itu namanya percaya. Berani mendelegasikan. Memang berat. Karena kita selalu sering khawatir dengan kehidupan kita. Kita merasa Tuhan benar-benar kasih yang terbaik gak ya buat saya? Atau apakah benar Tuhan ingin saya seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada pertanyaan yang lahir dari kekhawatiran kita, yang lahir dari karena kita tidak berani mendelegasikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Perjanjian Lama katakan ini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dengarkan baik-baik, Nahum 1 ayat ketiga ya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Firman Tuhan katakan Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Biasanya apa yang kita lakukan kalau menghadapi badai? Beberapa hari lalu hujan besar ya, Jakarta dilanda hujan besar. Gitu ya. Ketika menghadapi seperti itu biasanya kita lakukan apa? Terutama kita yang sedang dalam perjalanan biasanya. Kalau yang bawa kendaraan mobil mungkin akan melambat bawanya gitu ya. Yang kendaraan motor pakai jas hujan dulu atau mungkin malah berteduh dulu. Kalau sebesar itu biasanya berteduh dulu. Dulu saya pasti akan berteduh dulu gitu ya. Kalau bawa motor hujan besar sampai badai, anginnya kencang biasanya harus berteduh dulu. Tetapi ya kita katakan tadi ya, Tuhan berjalan di dalam badai dan awan adalah debu kakinya. Mau dibilang badai kehidupan kita, mau dibilang masalah, mau dibilang tantangan, kesulitan hidup, apapun yang mungkin buat kita hidup, firman Tuhan katakan Tuhan berjalan di dalamnya. Bahkan awan ada dipijak dalam kakinya. Jika kita mengatakan percaya kepada Tuhan, artinya kita berani mengikuti Dia, sekalipun harus berjalan di dalam badai. Katakan amin. Mengikuti Yesus, percaya kepada Tuhan, artinya kita harus berani, ya mungkin buat kita mengambil resiko gitu ya, untuk ikut Tuhan berjalan di dalam badai. Suatu kali Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya menggunakan perahu, kemudian terjadi badai. Gitu ya. Murid-murid semua sudah khawatir. Tetapi apa yang Yesus lakukan di sana? Tidur. Tidur, Tuhan Yesus tidur. Murid-muridnya semua bingung gitu ya, berusaha, ayo gimana nih, harus keluarkan air kah, harus keluarkan apakah, harus melakukan apakah. Tetapi yang Yesus lakukan adalah tidur. Itu dahsyatnya Tuhan kita gitu ya. Saya coba bayangkan gitu ya reaksi murid-murid pada waktu itu ketika melihat Yesus tidur. Mau marah, dia Tuhan. Mau protes juga, ya akhirnya diprotes juga sih, gitu. Akhirnya dibangunin juga sih. Gitu. Tetapi ini menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya mengajarkan banyak hal gitu ya ketika Dia melakukan hal tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus tidur bukan karena ketidakpedulian Dia, tetapi ada hal yang ingin diajarkan kepada para murid dan kepada setiap kita juga untuk benar-benar percaya sama Dia. Apa hal-hal yang membuat kita masih khawatir, mengkhawatirkan iman kita? Mungkin masa depan, mungkin pasangan hidup, mungkin apapun itu yang masih mengkhawatirkan kita. Kita bisa bilang itu badai sebenarnya dalam hidup kita. Tetapi kita mau nggak berjalan bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 12 katakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengan berani dikatakan bahwa aku percaya Tuhan, aku tidak akan takut. Kita lihat definisi yang kedua dari kata percaya. Percaya artinya berlari ke tempat perlindungan atau tempat persembunyian. Berlari ke tempat perlindungan atau tempat persembunyian. Apa maksudnya? Ini Daud yang mengatakan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Pada saat Daud mengatakan hal ini, dia sedang berbicara mengenai percayanya kepada Tuhan secara aktif. Jadi dia tidak sedang bicara dengan pasif. Sikap Daud yang aktif dan
dengan kesadaran yang penuh mencari perlindungan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan percaya itu berlari mencari tempat perlindungan. Bagaimana cara kita berlari mencari perlindungan di dalam Tuhan ya tentunya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa cari perlindungan di dalam firman Tuhan. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa punya saat teduh pribadi dengan Tuhan setiap harinya. Itu adalah cara kita secara aktif kita mencari Tuhan, mencari perlindungan Tuhan. Ketika ada ayat-ayat yang memberkati kita kasih highlight Alkitab kita hafal, sehingga ketika masalah ada datang ke kehidupan kita sudah punya Alkitab, kita sudah punya firman Tuhan yang kita ingat, yang kita ketahui bahwa itu menjadi penolong kita. Atau kita bisa mendengarkan kembali firman Tuhan. Teman-teman production, teman-teman saya yang sangat luar biasa, mereka merecord semua ibadah kita. Anda bisa dapatkan kembali firman Tuhan di YouTube channel kita. Dengarkan kembali firman Tuhan yang menguatkan kita. Dengarkan lagi firman Tuhan yang memberkati kita. Ada playlist ya? Betul ya, tim production? Playlist khotbahnya ya. Kemudian apa lagi cara kita mencari tempat perlindungan? Kita bisa mendengarkan musik-musik rohani. Galileo Worship yang luar biasa tadi. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Ada playlistnya juga gitu ya. Mereka memberikan yang terbaik gitu untuk menolong setiap jemaat bisa menyembah Tuhan. Membawa jemaat bisa sama-sama menyembah Tuhan. Ayo kita pakai, ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk mencari perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pada intinya kita harus menciptakan ambience atau menciptakan suasana di mana kita bisa fokus hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini penuh distraksi. Ada banyak tantangan buat setiap kita, orang-orang zaman sekarang untuk bisa fokus kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu kita belajar sama-sama, ada beberapa rekan di sini kita belajar sama-sama mengenai Lectio Divina. Atau belajar ambil waktu sama Tuhan. Saya nggak bicara cuma baca Alkitab kemudian, saya udah ambil waktu sama Tuhan. Nggak seperti itu. Fokus kita benar-benar sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita saking banyak distraksinya dalam hidup kita diam saja tiba-tiba kita buka handphone. Gitu ya. Padahal kita nggak tahu mau buka apa gitu. Hanya merasa ya udah butuh buka handphone gitu. Distraksinya seperti itu. Untuk benar-benar kita bisa fokus sama Tuhan. Dalam berapa menit saya bicara aja ada yang sudah membuka handphonenya, scrolling gitu ya. Distraksinya seperti itu. Dan yang Daud mau sampaikan bahwa ketika dia bicara saya berlari mencari perlindungan, mencari tempat perlindungan buat dia itu ya seperti itu, benar-benar membuat dia fokus hanya kepada Tuhan. Gak kena distraksi dari yang lain-lain. Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ketika masalah datang, distraksi datang, tekanan hidup datang, yang dicari oleh Daud adalah berlindung di dalam naungan sayapnya. Ini aktif gitu ya. Saya mau tekankan lagi bahwa ini adalah tindakan aktif kita untuk mencari Tuhan, mencari tempat perlindungan tersebut. Itu percaya yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Percaya artinya bersandar pada kesetiaan dan integritas. Bersandar kepada kesetiaan dan integritas. Kalau bersandar kita tahu tangga ya, anak tangga yang nempel miring ke tembok gitu ya. Untuk bisa meyakinkan kita mau naik, kita harus pastikan dulu temboknya kuat dan alasnya nggak licin. Betul ya? Kalau enggak ya kepleset kita jatuh juga gitu, sama aja gitu. Jadi ketika kita mau naik tangga tersebut kita harus pastikan temboknya ini kuat dulu. Alasnya juga bukan alas yang mungkin yang lunak atau yang licin. Harus kokoh, makanya kita berani naik. Bersandar tuh seperti itu. Kita harus pastikan dulu nih bersandarnya ke siapa.
Ketika punya masalah, tekanan hidup, kita bersandarnya ke siapa? Mau cari yang temboknya sudah goyang-goyang gitu, yang nggak disandarin aja sudah terlihat tidak kokoh, atau kita mau cari yang sangat kokoh untuk bisa kita naik dengan tangga tersebut. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengar ini baik-baik. Seringkali kita tidak serius dalam menaruh percaya kita kepada Tuhan. Seringkali kita menduakan Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Pasti banyak. Kadang-kala kita mungkin katakan, ini bukan urusan Tuhan. Ini bukan urusan rohani. Tuhan gak akan tahu bagaimana mengatasi masalah saya ini. Misalnya dalam hubungan keluarga, Tuhan gak tahu gimana susahnya saya ngurus anak. Tuhan gak tahu menangani anak-anak remaja. Itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Dalam sekolah atau dalam kuliah, Tuhan gak ngerti pelajaran ini. Kimia gitu ya, kalau anak sekolahan. Atau apa, matematika, pelajaran yang menyenangkan gitu ya. Atau ekonomi, Tuhan gak ngerti pelajaran ini. Pemikiran kita sendiri. Pekerjaan atau bisnis. Ini mah Tuhan gak ngerti lah. Jadi saya akan pakai cara saya sendiri. Ini harus seperti ini nih. Cara yang terbaik untuk memulai bisnis. Atau cara yang terbaik untuk membangun perusahaan saya. Atau pekerjaan saya. Dan ini juga yang paling banyak ketika berhubungan dengan keuangan. Seringkali kita meragukan Tuhan mampu menolong kita. Harus cari cara buat mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara saya sendiri. Atau kita katakan, Tuhan gak ngerti lah arti dari sulitnya hidup. Pemikiran kita, apa yang kita rasa ini paling terbaik buat kita, ternyata tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ternyata membuktikan bahwa kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tidak berani untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita membuat Tuhan tidak punya kuasa atas diri kita lagi. Kita katakan saya percaya Tuhan, saya ke gereja, KTP saya Kristen. Tapi bicara mengenai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tunggu dulu nih. Kalau urusan keuangan mah saya harus urus sendiri ini mah. Kita membuat Tuhan jadi sangat kecil. Bahkan seperti tidak mampu melakukan apapun untuk kita. Dan pertanyaannya kalau seperti itu buat apa kita percaya kepada Tuhan? Buat apa kita menjadi Kristen kalau kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Kita lihat yang berikutnya. Percaya artinya berani memegang perkataan seseorang. Dalam persahabatan, dalam pertemanan, kita berani memegang perkataan dia gitu ya. Pada saat dia bercerita atau pada saat kita bercerita, kita bisa pegang perkataannya, kita percaya sama dia. Bicara percaya kepada Tuhan artinya kita juga bisa memegang setiap perkataan Tuhan. Kita bisa berkata, kita nggak bisa berkata, iya saya percaya Tuhan, tetapi saya nggak terlalu yakin dengan perkataannya. Sama kayak tadi gitu ya. Ya saya percaya Tuhan, saya Kristen, tapi ada mungkin perkataannya yang nggak cocok sama saya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa bilang juga Tuhan saya akan percaya denganmu ketika berkaitan dengan keperluan saya sendiri. Tapi nggak semua firman di Alkitab harus saya percayai. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Atau kita nggak bisa bilang juga Tuhan saya percaya kepadamu, tapi saya tidak bisa mengikuti terus jalan-jalanmu. Saya nggak bisa ikutin lagi cara-caramu Tuhan. Tapi saya percaya sama Engkau. Itu bukan percaya. Percaya artinya bisa memegang perkataan. Dalam pengertian inilah rasa percaya kita seperti melangkah dengan iman dan berpegang pada firman-Nya.
Mungkin terkadang kita nggak terlalu memahami sepenuhnya gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita manusia terbatas. Kita nggak bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya Tuhan mau sih. Gambaran besarnya seperti apa sih. Tetapi bicara iman itu artinya bahkan dalam hal-hal kecil pun kita meletakkan rasa percaya kita. Kita memegang firman tersebut. Ini yang dinamakan berjalan dengan iman. Ketika tokoh-tokoh Alkitab yang kita ketahui dikatakan mereka berjalan dengan iman, mereka nggak tahu ke depannya. Bukan seperti Abraham. Abraham nggak tahu Tuhan mau bawa dia kemana, tapi dia berjalan dengan iman. Dia ikuti dengan iman. Bukan artinya Abraham harus kenal dulu tempatnya. Saya mau dibawa kemana nih, ke New York atau ke Manhattan atau kemana gitu. Bukan yang seperti itu, Abraham nggak tahu pada waktu itu dia mau dibawa kemana. Tetapi dia berjalan dengan iman. Rasul Paulus mengalami penderitaan yang sangat parah ketika dia melayani Tuhan. Tetapi ini yang dia katakan, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan? Atau bicara mengenai iman. Tentu Paulus mengatakan hal ini bukan maksudnya dengan mata yang jasmani kita, gitu ya. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa mata hatinya yang bisa melihat. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ketika mata hati kita terang, kita bisa melihat perspektif yang baru, di mana Tuhan dan perkataannya dapat dipercaya. Amin. Mata hati kita yang akan diterangi oleh Tuhan. Kita akan menerima penerangan daripada Tuhan. Sehingga perspektif baru ada dalam kehidupan kita, kita bisa melihat dan kita bisa percaya dengan perkataannya. Saya punya beberapa tanaman di rumah gitu ya, saya suka koleksi tanaman. Kayaknya saya juga pernah sampaikan ini juga gitu ya. Hal yang paling menyenangkan ketika punya tanaman adalah melihat ada tunas daun yang baru. Ada yang suka tanaman juga, pasti tahu ya, nunggu-nunggu. Udah ada tunasnya nih, mau keluar daun yang baru gitu kan. Senangnya minta ampun, kita perhatikan, kita lihat. Bahkan tanaman itu akan dapat perawatan yang lebih lah gitu ya. Karena ada tunas yang baru. Tetapi bicara mengenai tunas itu, tumbuh, setiap tanaman beda-beda gitu ya. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ada yang daunnya numbuhnya setiap hari, numbuh terus. Tapi ada yang butuh berbulan-bulan. Saya punya satu tanaman yang cukup besar, monstera, dan dia butuh 2-3 bulan gitu sampai baru numbuh satu daun baru lagi. Proses gitu ya, prosesnya beda-beda setiap tanaman. Nah, berbicara mengenai berjalan dengan iman itu seperti itu gitu, proses waktu. Gitu ya, ada proses waktu. Ada banyak hal yang akan terjadi selama proses tersebut. Satu kali tanaman saya keluar tunas baru gitu ya, ada salah satu tanaman saya. Senang gitu ya kita lihat ya. Tapi kok setelah beberapa hari kok kecil aja gitu, maksudnya nggak keluar daunnya gitu. Biasanya dia cepat gitu keluar daunnya. Karena udah berapa hari lewat, akhirnya saya cek dengan lebih teliti, ternyata ada sesuatu yang membuat daun baru ini nggak tumbuh. Gitu. Saya nggak tahu juga penyebabnya apa gitu. Akhirnya ya mati gitu daunnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya numbuh lagi daun yang baru. Prosesnya itu kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak pernah tahu proses perjalanan waktu kita. Mungkin ada hal-hal sulit, ada tekanan, ada masalah dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami daun baru tersebut. Jadi bukan artinya setiap perjalanan kita, proses kehidupan kita semuanya enak. Enggak juga. Tadi saya bilang di awal bahwa masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Gitu. Tantangannya akan selalu ada. Ini proses. Ketika kita sudah mengetahui definisi dari percaya, di dalam proses berjalan dengan iman artinya kita harus percaya, kita harus benar-benar percaya sesuai dengan apa yang tadi kita sudah bahas dalam definisi, bahkan dalam kesulitan, dalam hal-hal berat di hidup kita, yang bisa kita lakukan ketika berjalan dengan iman adalah
Percaya. Saya mau dengan cepat ya, sudah dikasih kode. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Nah ini tadi bicara mengenai apa yang Tuhan lakukan. Nah ini apa yang menjadi, apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Yang pertama, dapatkan asupan yang sehat. Dapatkan asupan yang sehat. Tanaman akan tumbuh subur ketika mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Tanaman akan lebih cepat bertumbuh ketika struktur tanahnya baik. Biasanya kalau saya bercocok tanam gitu ya dengan tanaman saya campur tanahnya, ada campuran-campuran tertentu gitu untuk membuat tanahnya menjadi subur. Jadi apa asupan yang baik buat kehidupan spiritual kita? Kita sudah tahu semua tadi, firman Tuhan, kehidupan doa kita, kehidupan kerohanian kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus memberikan asupan yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdoa untuk hujan. Artinya apa? Ketika punya tanaman harus ada nutrisi, selain nutrisi harus ada air juga gitu ya untuk membuat tanaman ini bisa bertumbuh. Akar-akarnya bisa bertumbuh. Selain nutrisi yang baik, air juga bisa berfungsi untuk melunakkan struktur tanah. Sehingga akar bisa bertumbuh. Akar bisa merambat. Kehidupan rohani kita juga butuh hujan Roh Kudus yang akan mampu menolong kita, yang akan mampu mengairi hati kita, dan yang akan mampu melembutkan hati kita yang keras. Yang ketiga, hati-hati dengan rumput liar, cabut rumput liar. Terkadang dalam pot tanaman biasanya ada numbuh rumput liar, dan itu nggak baik buat tanaman utama kita, karena dia akan mengambil semua nutrisinya. Dia akan membuat tanaman kita mungkin bertumbuhnya jadi lebih lambat. Apa rumput liar yang mengganggu kehidupan kita? Kekhawatiran, kepahitan, iri hati, hal-hal yang mungkin belum terampuni di kehidupan kita. Hati-hati dengan semua itu. Kita harus singkirkan rumput liar yang ada dalam hidup kita, yang membuat kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat, jaga dari hama serangga. Ini juga bahaya. Sama bahayanya dengan rumput liar, akan memakan habis daun-daun kita, membuat tanaman kita mati. Seperti serangga, ada hal-hal yang mungkin bisa menguras energi kita. Ada kebiasaan, tingkah laku, sikap, pilihan-pilihan yang salah, hubungan yang tidak sehat. Itu semua hal-hal yang mungkin akan mengganggu pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan kita. Ada satu pertanyaan, bagaimana dengan orang yang menguras habis energi kita? Ini bicara mengenai orang-orang lain ya. Bagaimana kalau ada orang-orang di sekitar kita yang seringkali menekan kita, yang seringkali merusak kepercayaan diri kita? Hati-hati dengan mereka juga gitu ya. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak membangun kehidupan kita. Dan yang terakhir, bersiap untuk menuai. Bersiap untuk menuai. Ada hal-hal baik. Ketika saya menunggu tanaman saya keluar daun baru, kemudian dia keluar jadi satu daun yang baru, itu satu hal yang sangat menyenangkan buat saya. Apalagi tanaman-tanaman yang ada buahnya. Itu yang paling ditunggu-tunggu juga, gitu ya. Supaya kita bisa menuai. Bersiap untuk hal tersebut. Bersiap berikan waktu untuk hal tersebut. Galatia 6 ayat 9, saya boleh minta teman-teman pemusik untuk boleh maju. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena waktu menuai akan datang. Apa buah proses dari kehidupan kita? Kita akan memiliki karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh yang harus ada dalam kehidupan kita. Buah yang akan membuat kita terlihat bahwa iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan itu bertumbuh. Berjalan dengan iman. Bahkan ketika masalah ada dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita berani katakan dengan yakin bahwa yes, saya akan tetap berjalan dengan iman.
yes, saya akan tetap punya percaya dengan definisi yang benar dan gak diragukan lagi. Kita belajar sama-sama untuk berjalan dengan iman. Memang gak mudah, memang gak gampang, tetapi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk bisa percaya sama Dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Dia.